Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam acara seperti biasa, yaitu rakor setiap hari Jumat dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan semua dan Bapak Kepala Sapi yang kami hormati, pada materi pagi hari ini yaitu kami mengangkat tema, yaitu mengambil tema, mencari tema, yaitu dengan judul Seni dan Kebudayaan dalam Perspektif Pendidikan Islam. Di mana pada perspektif pendidikan Islam, di mana pada akhir-akhir ini memang di dunia maya maupun sudah kita ketahui secara bersama, yaitu bahwa kesenian dan kebudayaan, yaitu dalam hal mungkin dalam hal keagamaan Islam ini baru dalam pembahasan ramai di dunia maya maupun di dunia nyata. Untuk itu sedikit ini mohon nanti bisa kita musyawarahkan, didiskusikan kaitannya dengan kesenian maupun kebudayaan. Kita mengambil yaitu filosofi, yaitu untuk bangsa Yunani. Itu kalau Dr. Nadir Shah Hussein, yaitu ketua PCI NU Nederland dan Australia, itu menyampaikan bahwa negara-negara di Yunani itu menghasilkan atau menciptakan atau melahirkan yaitu para filosofi. Kemudian di negara-negara Arab melahirkan yaitu para nabi. Indonesia itu melahirkan apa? Nah, itu salah satunya jadi pertanyaan kita. Untuk itu Islam dalam agama yang fleksibel dan cakupannya pun sangat luas, sangat tidak bisa kalau hanya kita dilihat dari satu sudut pandang saja. Yang mana dalam Islam sendiri tidak ada pemaksaan atau keterpaksaan bagi umatnya. Semua aspek kehidupan sudah diatur dalam Islam, cakupan didasarkan dalam kajian agama Islam secara luas dan tidak ada satupun ilmu yang terlewati dalam kajian agama Islam, yaitu semua sudah terjawab dalam Islam. Bahkan Islam sangat menghargai seni dan kebudayaan. Sesuai dengan sistem penyebaran Islam zaman dahulu, seni dan kebudayaan dianggap cara yang paling efektif dalam berdakwah. Melalui sistem tersebut, masyarakat lebih mudah memahami nilai-nilai Islam melalui seni tanpa adanya kekerasan. Jadi kita semua sebagai penyuluh agama sudah paham semua dengan sejarah-sejarah peradaban Islam zaman dahulu, sejarah-sejarah Islam masuknya di Nusantara, di Indonesia itu bagaimana, tiada lain yaitu dengan seni dan budaya. Seiring perkembangan Islam, kebudayaan mulai muncul dengan berbagai jenis. Bahkan dalam setiap daerah memiliki kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan signifikan. Hal ini memberikan dampak pada perkembangan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah peradaban yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai kebudayaan atau nilai kebudayaan ini dapat dilihat dari tokoh-tokoh terdahulu dalam menyebarkan agama Islam, baik dalam bidang sains maupun teknologi. Dalam kebudayaan juga terdapat nilai-nilai yang dijadikan landasan pokok guna menentukan sikap untuk dunia luarnya, bahkan untuk mendasari langkah yang hendak dilakukan sehubungan dengan pola hidup dan tata cara bermasyarakat. Islam rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta, kalau ditafsiri atau diterjemahkan, Islam rahmatan lil alamin sangat luas sekali, karena ajaran agama Islam sendiri tampil menjadi pemecah solusi untuk segala permasalahan yang menimpa manusia. Upaya-upaya Islam rahmatan lil alamin dibuktikan oleh peran penyebaran agama Islam, yaitu sudah kita ketahui semua, yaitu para wali songo yang pada zamannya, pada waktu itu memang menjadi tolak ukur sebagai tokoh, yaitu penyebar agama Islam khususnya di tanah Jawa, itu sangat besar berperan dalam penyeragaan agama Islam di Pulau Jawa. Salah satu upaya dilakukan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam adalah yaitu dengan kesenian dan kebudayaan. Jadi kesenian yang ada, khususnya yang bernuansa Islam, yang akhir-akhir ini ataupun mungkin yang sudah kita ketahui bersama, contohnya kubro, besi muda, kemudian dan sebagainya yang bernuansa Islam, kemudian hadroh ataupun rebana, itu adalah salah satu kesenian
budaya yang diwarisi oleh para pendakwah dahulu, yaitu khususnya oleh para wali songo. Hal ini menunjukkan bahwa seni adalah cara paling efektif yaitu untuk berdakwah di tanah Jawa. Karena Islam akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia di muka bumi ini, Islam sebagai agama yang sempurna menjadi rahmat bagi seluruh alam, kebenaran dan penunjuk jalan bagi umat manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dinamika budaya yang dikehendaki Islam adalah dinamika yang positif, jadi bukan dinamika yang negatif, yaitu bermanfaat tanpa menimbulkan malapetaka dan aniaya bagi manusia. Karena memang seni dalam Islam lahir dari suatu proses pembelajaran pendidikan yang positif dan tidak keluar dari batas-batas syariat. Adapun fakta di lapangan, ini kadang-kadang ini seperti kuda lumping itu, kalau nggak salah itu memang ada salah satu ulama yang menyampaikan bahwa itu juga dulunya itu penyampaian yang diwarisi oleh para ulama juga untuk menyampaikan. Jadi itu sekedar hiburan untuk setelah perang kemudian menang, nah itu kemudian ada kesenian semacam kuda lumping. Tapi karena sekarang itu kebanyakan contoh ya, kuda lumping itu kebanyakan ada dinamika yang sedikit negatif. Karena apa? Dengan kesurupan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kemarin pas di NU Fair di Inisnu itu memang karena sekarang Les Bumi, yaitu lembaga seni budaya muslim Indonesia, itu juga merangkul semua seni budaya yang ada khususnya di Les Bumi di wilayah Temanggung, ya di Temanggung. Itu memang semua kebudayaan itu nek bisa itu dikolaborasikan dengan Islam. Jadi tidak jenengane budaya Islam dibudayakan ataupun budaya diislamkan, tidak orang mencampur adukkan, tapi setidak-tidaknya kebudayaan seni budaya itu adalah dimasukkan ke nuansa Islam. Seperti kemarin gending-gendingnya itu sudah gending Jawa tapi syairnya disairkan dengan sholawatan. Nah, ini adalah perpaduan seni dengan Islam. Seni Islam merupakan seni yang berpedoman pada akidah Islam, yaitu pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Abdul Jabbar menyampaikan suatu seni akan menjadi Islamis jika seni mengungkapkan pandangan kehidupan muslimin, yaitu dengan konsep tauhid. Jadi walaupun seni budaya yang tadinya adalah bukan ataupun warisan nenek moyang yang bukan Islam, tapi kalau diungkapkan dengan pandangan kehidupan muslim, itu saya yakin juga nantinya jadi seni Islami. Suatu contoh adalah yang sangat viral sekarang, yaitu kaitannya dengan wayang, baik wayang kulit maupun wayang. Karena sing jenenge wayang itu adalah bentuk pewayangan, bentuk ekspresi manusia, bentuk ekspresi kehidupan manusia yang diceritakan dengan kesenian ataupun budaya. Kalau isinya pewayangan itu dimasukkan dengan dinamika keislaman, dinamika positif, otomatis pewayangan juga akan menjadi Islam. Tapi kalau dinamika yang dimasukkan adalah negatif, otomatis juga menjadi yang tidak positif. Untuk itu yang paling pokok tujuan dari seni Islam ini tiada lain hanya karena mencari keridhaan Allah semata. Jadi kesenian ataupun kebudayaan Islam adalah semata-mata juga di samping untuk mensiarkan agama Islam, juga mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesenian yang tidak berkonsep kepada Islam hanya semata-mata untuk dunia ataupun untuk hiburan semata atau kesenangan semata, yaitu yang tidak ada manfaatnya, yaitu Dr. Quraish Shihab mengubahkan pandangannya, itu seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang Islam, hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Jadi seni nek para seniman itu menyampaikan seni itu adalah sentuhan rohani. Jadi nek jenenge kesenian kok orang nggawa ati, tidak menyampaikan dengan hati, mesti salah, tutukane salah karena tidak dengan hati. Ini nek sing jenenge wong masuk dalam jenenge
menjadi masuk dalam lingkup seni ataupun orang-orang yang memang itu adalah sudah menjadi yang dikiprah di kesenian, itu memang semua itu dengan hati. Yaitu ketutuane, kemudian suarane, kalau dengan hati itu akan dinikmati, itu adalah menjadi indah, karena seni adalah sentuhan rohani. Kesenian atau seni dalam Islam berperan untuk membimbing manusia kepada akhlak yang mulia dan pembelajaran positif yang tidak keluar dari syariat-syariat Islam. Ini yang terpenting atau paling pokok tujuannya kesenian dalam Islam, yaitu untuk membimbing manusia yaitu kepada akhlak yang mulia. Jangan sampai walaupun nantinya misalkan sekedar kesenian hiburan, waktu contoh misalnya kok sarana kepang tapi kok njur ora salat, seperti kemarin-kemarin kan di TPQ kita itu mengadakan festival kesenian. Nah, ternyata yang muncul ono waroan, ono sarana kepang. Nah, itu ndak apa-apa, keseniannya mungkin tidak islami dengan lagunya, dengan ketukannya, tapi orang-orang yang melaksanakan kesenian itu adalah nantinya itu bisa menghantarkan kepada akhlak yang mulia, dalam artian yaitu kalau memang waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa, jangan sampai mengesampingkan ataupun mengedepankan seni semata. Adanya kesenian dalam Islam bertujuan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaannya. Seni dalamnya juga digunakan untuk saran dakwah guna menebarkan kebaikan dan mengingatkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi antara Islam dan kebudayaan bersifat saling mempengaruhi. Islam dan kebudayaan juga saling mewarnai satu sama lain. Ketentuan harus dijaga oleh umat Islam adalah ajaran Islam yang tetap dan abadi, tidak dihilangkan dari atau dikorbankan untuk dipraktikkan dalam ajaran agama. Nilai budaya yang tidak sesuai dengan Islam dapat diubah secara berangsur-angsur atau bertahap. Nah, ini kesimpulannya yaitu kebudayaan atau tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang kita, monggo, itu tidak mungkin adalah semua, misalkan kok seni budaya itu adalah bernuansa Islami, selain yang memang seni budaya yang diciptakan oleh para pendahulu pendakwah dari agama Islam ataupun yaitu para wali songo dan lain sebagainya. Jadi yang intinya seperti tadi yang sudah awal saya katakan, yaitu Dr. Nadir Shah Hussein, yaitu PCI NU Nederland, itu menyampaikan bahwa kalau di Yunani itu melahirkan para filosofi, di negara Arab melahirkan yaitu para nabi, kalau di Indonesia adalah melahirkan seni budaya. Banyak melahirkan seni budaya dan kebinekaan. Karena apa? Karena di luar sana itu seni budaya itu cuma sedikit. Nggon kita, khususnya di Indonesia, itu ribuan seni dan budaya. Kemudian dalam konferensi juga Dr. Nadesa menyampaikan seperti Islam dunia, itu menyampaikan itu beberapa tokoh muslim dunia itu mempertanyakan kepada Indonesia, itu kalau Mekah itu punya apa? Itu punya Ka'bah, kalau Mesir punya piramid dan sebagainya, kalau Turki punya peninggalan-peninggalan sejarah Islam, Indonesia mempunyai apa? Dijawab, Indonesia mempunyai NU dan Muhammadiyah. Yang ini adalah tidak ada di belahan dunia yang bisa menyatukan seluruh umat manusia, khususnya di negara Republik Indonesia. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang intinya seni dan budaya yang telah ada ini, yaitu khususnya di Indonesia ini, walaupun ada satu dua ataupun banyak seni budaya yang tidak bernuansa Islam, tapi nantinya dengan perkembangan Islam yang sangat signifikan ini nantinya bisa berangsur-angsur bisa berubah bertahap menjadi kesenian yang berbudaya keislaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo nanti bisa disambung dalam acara diskusi maupun nanti ada tambahan-tambahan dari panjenengan semua. Monggo sebelum kita tutup, kita kembalikan kepada Bapak Muhammad Syafi'i. Terima kasih Pak Al-Imron, materinya kita mendapatkan khasanah tambahan ilmu tentang seni.
memang dengan ilmu orang akan menjadi mudah hidupnya. Dengan agama akan menjadi terarah, dengan seni hidup jadi indah. Ya. Katanya Pak Al Imron, sentuhan rohani. Jadi karena yang diberi santapan itu adalah ruh, maka harus dengan seni, sentuhan rohani. Ya. Sepakat kami, walaupun ada sebagian ulama yang kurang sepakat dengan seni. Ya. Namun demikian, Islam rahmatan lil alamin yang dipelopori oleh Wali Songo ya, di Pulau Jawa ini memadukan ajaran Islam, seni dan budaya memang bagus sekali. Seperti adanya wayang orang, wayang kulit itu ada nama-nama itu diambilkan dari istilah Islam. Samir itu semar, tancut ya. Nailal Khair nolok garing. Nailal Khair itu ya, itu menuju kepada kebaikan. Kemudian fataroka atau pitruk itu fatruk itu ninggal. Albago barang lacut, sataro janataka untuk menuju swargamu, satrio janoko. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Alimron bahwa memang seni yang diharapkan oleh Wali Songo di sini adalah mestinya yang positif. Tapi fakta di lapangan ternyata kadangkala dalangi pelakune bahkan sing naboi malah dora isa angras buang itu. Ini kan sudah menyaturannya. Ini keluar dari konsep awal. Jadi seni merupakan wasilah untuk dakwah, tapi pelakunya yang kurang benek itu ya. Nah, ini perlu kita sikapi dengan bagus, terutama di kalangan kita yang seni jaron kifan. Jaron kifan itu lari karena ketakutan. Ini kita lihat saja. Saya pernah ngaji di Balai Desa Kalimanggis itu, sebelum ngaji itu malah 2 ronde jaran kipang itu main ya. Itu saya terangkan betul itu. Anda boleh itu jaron kifan itu. Jaranan kipang itu takut karena lari karena takut pada Allah. Coba panjenengan lihat itu jogetan ini kan untuk pertama kali ini ngubah rai gitu. Yang kedua tangan jedit-jedit. Nah, ini terus sikile jekangan ya. Itu kan gambaran-gambaran seni diajarkan tentang wudu. Ini sampai yang jaranan kipang mau ora wudu, ora salat ini sudah menyalahi konsep jidor arak dam musuh jidor aweng. Ki do jaranan kipang kesurupan ora do asarang. Ini tolong untuk diperbaiki ya. Ini Tegalrejo itu zamannya Gus Muhruh itu kalau Khotaman ngundang jaran kipang, tapi jaran kipang sing diundang rono kuwi lebare terus bubar mati lereng ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, banyak tujuan yang ingin dicapai oleh seni dan budaya yang tadi sudah disampaikan Pak Al Imron. Jadi membimbing kepada akhlak yang mulia, mengisahkan Allah sebagai sarana dakwah ya. Jadi nek cara arak jenengane ngaji lewat wayang lebih bebas itu. Memerankan itu lebih bebas dan lebih enak. Cuman pelaku di lapangan memang kadang-kadang sing ora benek itu ya menjauh kubro siswa kesurupan, terus ya jaran kipang kesurupan kan mabuk lali kabeh perkara. Namun saya ada itu rombongan jaron kifan itu kita kondisikan sebelum asar leren nanti malam kalau mau main lagi harus setelah isya ya. Dan pemainnya dikondisikan harus sholat semua. Kebetulan nih Pak almarhum Pak
yang meninggal itu guru agama itu Trisusilo. Pak Trisusilo kami pasang di sana, Pak, jenengan berada di tengah-tengah itu untuk memberikan pengarahan. Nak saya ndak do melayu ono ustati kan melayu, ono guru ngaji. Nek sampean kan ora guru ngaji ini iso mengarahkan. Barangkali itu untuk tambahan selanjutnya, monggo Bapak Ibu melengkapi daripada materi yang disampaikan Pak Limron. Sepakat, menambahi, mengurangi, atau tidak sepakat, silahkan. Saya tak menyampaikan apresiasi. Ya. Tapi maaf nanti kalau direkam ini dikat saja, soalnya saya mau menyampaikan tentang kondisi di wilayah saya. Iya, orang kok. Kalau